ibunda Nabi Musa alaihissalam, beliau ketika datang ke istananya Fir'aun berdasarkan adanya sayembara, karena Nabi Musa yang masih bayi tidak mau menyusu kepada wanita manapun. Datanglah sang ibu lewat informasi dari saudarinya Nabi Musa bahwa ada sayembara, siapa yang bisa memberikan ASI kepada Nabi Musa yang masih bayi, maka akan diberikan hadiah, diberikan ganjaran dari Fir'aun beserta istrinya Asiyah bintu Muzahib. Ternyata sang ibu ketika tiba di istananya Fir'aun kemudian menyusui Nabi Musa yang masih bayi. Ternyata Nabi Musa menyusu dan meminum ASI dari sang ibu. Setelah itu diizinkan sang ibu membawa pulang bayi tersebut yang hakikatnya adalah anaknya untuk dibawa pulang ke rumah. Kemudian Fir'aun memberikan dispensasi, diberikan gaji untuk menyusui Nabi Musa yang masih bayi. Di sini dikatakan kurang lebih 2 tahun. Dalam Al-Quran kalau menyebutkan menyusui, wa fisaluhu fi amain, itu anak bayi diberikan susu ASI fi amain, selama 2 tahun. Dan memang itu adalah cara yang paling baik, memberikan ASI kepada anak selama 2 tahun. Wa fisaluhu fi amain dalam Al-Quran, ya, mereka diberikan ASI selama amain, selama 2 tahun. Nabi Musa ketika sudah disusui oleh sang ibu selama 2 tahun, di sini dikatakan antakuna ummu Musa, ketika ibunya Nabi Musa ba'da an atammat radha'atahu, setelah sempurna menyusui bayi atau Nabi Musa yang masih bayi pada waktu itu, qad atatsbihi ila baiti Fir'auna, maka dikembalikan kembali Fir'aun ke rumahnya Fir'aun. Jadi masih menutupi identitas asli. Siapa sih Nabi Musa ini, berasal dari mana, anaknya siapa, itu sang ibu masih tutupi. Karena aturan yang sudah dibuat oleh Fir'aun bahwa anak-anak bayi dari golongan Bani Israel itu harus dibunuh dengan jadwal yang sudah ditetapkan, setahun dibunuh, setahun libur. Maka sang ibu mengembalikan Nabi Musa yang masih baby itu, masih bayi itu, kembali ke rumahnya Fir'aun, ke istananya Fir'aun setelah 2 tahun menyusui. Memang di sini keterangan 2 tahun tidak ada, tapi saya menduga karena firman Allah itu selalu diamalkan, bukan selalu, memang harus diamalkan oleh para nabi. Ketika Allah sudah menyatakan wa fisaluhu fi amain, anak bayi disusui selama 2 tahun, maka itu cara yang paling terbaik. Dan tentu saja ibunda Nabi Musa itu adalah seorang wanita yang dekat dengan Allah, bukan wanita biasa. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa ibundanya Nabi Musa bukan wanita biasa? Karena Allah menyatakan wa auhayna ila ummi Musa, kami berikan ilham kepada ibunya Nabi Musa. Orang yang mendapatkan ilham dari Allah itu bukan orang sembarangan. Orang yang dapat ilham dari Allah bukan
sembarangan. Pasti orang yang sangat dekat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tawalla al-biladu al-fir'auniyu tarbiyatah. Jadi Nabi Musa ini pendidikannya itu di lingkungan Raja Mesir. Padahal beliau orang Bani Israel. Tapi pendidikannya karena ia hidup di lingkungan Raja Mesir, Fir'aun, diasuh juga oleh istrinya Asia, istrinya Fir'aun, Asia bintu Muzahim. Maka Nabi Musa mendapatkan pendidikan dari kerajaan Mesir. Di zaman sekarang dikatakan bangsawan. Dia dapat pendidikan khusus. Tapi mereka para nabi, Allah Ta'ala selalu memantau dan menjaga. Pendidikan-pendidikan yang tidak baik tentu akan dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Mereka dapat ilmu tanpa guru. Para nabi itu mendapatkan ilmu tanpa guru, langsung dari Allah. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dia Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad semua ilmu. Di situ domir kepada Allah. Allah yang mengajar langsung kepada para nabi. Khitabnya kepada Nabi Muhammad, tapi al-maqsud kepada seluruh para nabi. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Nabi juga bersabda, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah yang mendidik saya dengan pendidikan terbaik. Syekh Abdul Fattah Abu Guddah bahkan menulis sebuah kitab berjudul Rasulullah atau Al-Muallim Rasulullah wa asalibu fi ta'lim. Para nabi itu adalah guru yang Allah utus, dan guru yang paling terbaik adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asalibu fi ta'lim, dan metodologi pengajaran daripada para nabi. Jadi para nabi itu diajarkan juga manhaj, metodologi menyampaikan dakwah. Mereka pakai konsep, pakai metode. Karena Allah Ta'ala mengajarkan itu. Ketika mengharamkan khamar, tidak langsung diharamkan, tapi tadrija, secara bertahap. Ya, pelan-pelan, karena memang itu khamar sudah mengakar di tengah-tengah masyarakat, sehingga tidak mudah dihilangkan sekaligus, secara bertahap. Sampai hijrah baru haram. Hijrah ke Madinah baru diharamkan khamar. Tapi selama Nabi di Makkah itu khamar belum haram. Namun orang-orang yang memang sudah memiliki hati yang bersih, pikiran yang jernih, ruhani, spiritual yang suci, walaupun belum haram itu khamar, mereka tidak minum. Seperti Nabi kita Muhammad SAW, khamar belum haram tapi beliau tidak pernah minum. Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan beberapa sahabat lainnya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, khamarnya belum ada wahyu yang mengharamkan pada waktu itu selama tinggal di Makkah. Tapi mereka tidak pernah minum itu khamar. Karena bagi mereka yang punya ruhani yang suci, akal yang bersih, jiwa yang baik, akan melihat itu adalah satu hal yang tidak baik walaupun belum haram. Nah ini pendidikan Nabi Musa. Tawalla bilatu fir'auniyu tarbiyatah. Jadi Nabi Musa dididik dari lingkungannya Raja Mesir. Walamma balagha minal quwwati ghayata ma yablughu asy-syababu manahahu Allahu al-ilma wal hikmata. Ketika Nabi Musa sudah memiliki kekuatan, sudah mencapai puncak masa muda,
asy-syabab manahahullahu al-ilma wal hikmata. Nah, ini tadi saya katakan, para nabi itu langsung Allah transfer ilmu tanpa belajar. Diberikan ilmu kepada Nabi Musa dan diberikan hikmah. Jadi semua para nabi seperti itu. Mereka dapat ilmu lewat wahyu. Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah wa atainahu hukman sabiyyan. Di dalam Al-Quran Allah nyatakan, wahai Yahya, ambillah kitab suci itu dengan kuat. Artinya apa? Dihafal, diamalkan, dipahami kitab suci itu. Ya Yahya khudhil kitaba dengan kuat, wa atainahu hukman sabiyyan. Kami akan berikan kepadamu ilmu, hikmah, hukum sabiyyan di saat engkau masih anak-anak. Kami di situ siapa? Allah. Allah yang berikan langsung kepada Nabi Yahya. Allah yang berikan langsung ilmu kepada Nabi Musa. Allah yang berikan langsung ilmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ilmu di dalam ilmu mantik itu terbagi dua. Al-ilmu yanqasimu ilal qismain. Ilmu dibagi menjadi dua. Yang pertama tasawwur. Yang kedua namanya tasdiq. Ilmu pertama disebut tasawur, yaitu pengetahuan yang sifatnya imajinatif, masih membayangkan. Belum dipastikan tuh pengetahuan itu. Tapi setiap kita dapat informasi, itu terbayang di dalam akal kita. Itu namanya ilmu tasawur. Kemudian ilmu tasawur terbagi dua. Doruri, ada yang naziri. Yang doruri itu kita tanpa berpikir, tanpa merenung, sudah terlintas di kepala kita. Misalnya, ada yang mengatakan matahari. Ada orang menyampaikan kepada kita matahari. Tanpa kita berpikir, kita sudah tahu pasti ya matahari. Bentuknya juga sudah tahu, cahayanya juga sudah tahu. Nah, itu namanya ilmu tasawur yang sifatnya daruri. Ya. La yahtaju ila tafakkurin, la yahtaju ila ta'ammulin wa fikrin, yaitu informasi ilmu yang tidak butuh lagi analisa dan berpikir, langsung sudah tahu. Ilmu tasawur yang kedua namanya naziri atau nazari, tasawurun nazariyun. Itu ma yahtaju ila ta'ammulin wa fikrin. Ketika disampaikan sesuatu kepada kita, kita mengimajinasikannya dan masih ada analisa dan berpikir. Namanya tasawur nazariyun. Seperti kita sampaikan tayamum kepada orang yang baru masuk Islam. Baru masuk Islam, wudu saja dia tidak tahu. Tahu-tahu kita kabarkan ada yang namanya tayamum. Tentu dia akan berpikir, apa itu tayamum? Dan ini juga kalau disampaikan kepada orang Islam sekalipun, tayamum itu masih banyak yang belum tahu tayamum itu caranya seperti apa. Dia butuh berpikir lagi, butuh analisa lagi, butuh mencari tahu lagi informasi. Itu namanya tasawur nazari, ilmu mantik ya. Nah, para nabi tidak masuk kepada ilmu tasawur. Mereka pasti yang namanya ilmu tasdiq. Ilmu kedua namanya apa? Ilmu tasdiq. Ilmu yang sudah pasti tahu informasi secara spesifik, punya makna, punya maksud. Itu namanya ilmu tasdiq. Jadi ilmu ada dua, tasawur dan tasdiq. Nanti tasdiq cabangnya dua lagi, ada daruri, ada nazari. Dan ilmu tasawur dan ilmu tasdik jika dinisbatkan kepada manusia khususnya, dia adalah al-ilmu hadis, ilmu yang baharu. Ilmu yang baharu. Apa makna ilmu yang baharu? Semua ilmu yang kita miliki
atau semua ilmu yang makhluk miliki itu berawal dari ketidaktahuan. Tidak ada orang lahir langsung jadi ahli ilmu ini. Yuladu lam yulad alimun. Tidak ada seorang pun dilahirkan langsung berilmu. Dia melalui proses belajar. Dari awal tidak tahu menjadi tahu. Begitu juga ilmu-ilmu semua makhluk. Tidak tahu baru Allah berikan pengetahuan, baik yang ilmunya sifatnya kasbiyun, baik ilmu yang sifatnya wahbiyun. Jadi ilmu juga dibagi dua, namanya ilmu kasbiyun. Ilmu kasbiyun ilmu yang didapat melalui proses belajar. Tapi kita harus percaya ada yang namanya ilmu wahbiyun, ilmu yang Allah anugerahkan kepada hamba yang Allah pilih, di antaranya para nabi, para rasul, dan beberapa orang di kalangan para aulia. Allah berikan ilmu seperti itu. Disebut di dalam Al-Quran namanya ilmu laduni. Ilmu laduni, kasbiyun, wahbiyun. Nah, baik ilmu kasbiyun atau ilmu wahbiyun, ilmu yang didapat lewat proses usaha belajar, dan ilmu yang didapat lewat pemberian anugerah dari Allah, kedua-duanya ini berawal daripada ilmu yang baru. Ilmu yang baru namanya ilmu hadis. Apa arti ilmu yang baru? Informasi atau pengetahuan ilmu yang ia dapat yang sebelumnya dia tidak tahu. Yang sebelumnya dia tidak tahu. Makanya Allah ajarkan cara mendapatkan ilmu lewat apa? Bertanya, belajar. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nabi perintahkan, hukum normal diperintahkan kita menuntut ilmu. Kenapa diperintahkan menuntut ilmu? Karena tidak tahu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Nah, itu ilmu kasbi. Ilmu yang didapat lewat usaha belajar. Ada ilmu wahbi. Tanpa belajar Allah pilih. Tapi ilmu ini bukan perintah Nabi. Ini bukan sesuatu yang bisa digapai oleh usaha. Ini adalah anugerah yang Allah berikan. Yang diperintahkan ilmu kasbi. Diperintahkan bagi kita ilmu kasbi. Disuruh apa? Menuntut ilmu, bukan menunggu ilmu laduni. Yang diperintahkan disuruh belajar. Kan perintah thalabul ilmi, menuntut ilmu, faridatun ala kulli muslim. Hukumnya wajib bagi setiap muslim. Nanti di situ ulama memberikan rincian ilmu-ilmu yang wajib apa saja. Artinya ini yang digunakan nih. Jangan kita ambil yang ilmu wahbi, akhirnya tidak mau belajar. Kalau terpilih itu 1.000 satu orang atau 100.000 satu orang saja yang seperti itu. Kita tidak ingkari ada orang-orang yang tanpa belajar Allah berikan anugerah itu. Selain para nabi, para rasul ya. Kalau para nabi, para rasul sudah pasti ilmu wahbi. Para nabi, para rasul sudah pasti ilmu wahbi. Dan tidak boleh para nabi itu punya guru. Guru mereka harus langsung Allah. Ya. Kenapa para nabi, para rasul tidak boleh ada guru? Yang jenis manusia, jenis malaikat sekalipun. Karena makhluk itu dia punya ilmu terbatas. Makhluk ilmunya terbatas, tapi Allah ilmunya tidak terbatas. Dan tujuan diutusnya para nabi, para rasul untuk menyampaikan kepada kita hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Sebagian dijangkau oleh akal disampaikan, tapi ada sebagian ilmu yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Itu hanya bisa dijelaskan oleh para nabi dan para rasul. Dari mana kita tahu tuh adanya hari kiamat kalau bukan dari para nabi, para rasul?
sehebatnya seorang itu punya kecerdasan, punya IQ ya, kecerdasan yang sangat tinggi, dia tidak bisa mengungkapkan hal-hal yang sifatnya gaib, apalagi yang belum terjadi. Walaupun dia seorang yang sangat pintar, bagaimana dia bisa tahu informasi ada mizan, ada hisab, ada sirat, ada surga, ada neraka, ada sifat-sifatnya Allah, ada asma-asmanya Allah. Gak bisa orang cerdas gak bisa ungkapkan ini. Yang bisa siapa? Para nabi, para rasul. Makanya dikatakan oleh Al-Farabi, dia mengatakan cerdasnya manusia selain para nabi, kalau dibuat raf ukuran, akal ada 10. Beliau umpamakan seperti itu. Nah, manusia yang bukan golongan para nabi, para rasul, paling cerdas di muka dunia ini, di muka bumi ini, kecerdasannya itu hanya bisa sampai ke akal 1 dan 2 saja. Tapi kalau para nabi, dia melampaui akal 10. Bukan akal 10 lagi, melampaui akal 10. Gak bisa dibandingkan. Enmeri Simmel mengatakan, atau Enmeri Skimmel, dia katakan, jangan membandingkan Nabi Muhammad dengan tokoh dunia manapun. Jangan pernah membandingkan Nabi Muhammad dengan tokoh dunia manapun, karena tetap tidak bisa sebanding. Kalau membandingkan itu berarti orang yang tidak paham. Bandingkan yang setara. Walaupun daftar ranking manusia yang punya pengaruh di dalam sejarah peradaban manusia di dunia, Michael Hart namanya, menulis buku, di situ kan nomor 1-nya Nabi Muhammad. Itu pun sebenarnya tidak layak masuk ke ranking itu. Nabi lewat dari ranking itu semua. Karena di bawahnya ada tokoh-tokoh juga yang dimasukkan, tokoh-tokoh dunia ya. Gak bisa dibandingkan. Jadi para nabi gak bisa dibandingkan dengan manusia manapun. Nah, itu sedikit tentang ilmu mantek namanya. Ilmu mantek ini cabang dari ilmu filsafat Yunani. Sebagian ulama ada yang mengharamkan ilmu ini, tapi sebagian lainnya membolehkan. Yang membolehkan diantaranya Imam Al-Ghazali. Tapi Imam Ghazali membolehkan ilmu mantek itu hanya sebatas di dalam menggabungkan ilmu mantek dengan usul fikih. Jadi orang pertama yang memadukan usul fikih dengan ilmu mantek itu Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Al-Mustashfa. Itu kitab pertama usul fikih memadukan dengan ilmu mantek. Ilmu mantek cabang dari ilmu filsafat. Imam Ghazali membuat rincian, ada ilmu filsafat yang haram, ada ilmu filsafat yang dibolehkan. Di antaranya yang dibolehkan adalah ilmu mantek. Nah, kemudian di sini dikatakan Nabi Musa diberikan ilmu dan hikmah. Semua para nabi harus berilmu. Sifat wajibnya para nabi apa? Fatona. Fatona artinya cerdas. Lawan dari fatona jahlun, bodoh. Gak ada para nabi itu mereka bodoh. Semuanya pandai, semuanya pintar. Fatona. Wal hikmah. Ilmu tidak cukup. Ilmu tidak cukup. Orang yang berilmu tanpa ada kebijaksanaan, maka dia sulit menempatkan ilmu pada tempatnya. Selalu para nabi itu, kalau kita analisa di dalam Al-Quran, Allah selalu memberikan anugerah kepada para nabi ilmu wal hikmah. Ilmu dan hikmah, gak bisa dipisah. Hikmah artinya apa? Kebijaksanaan. Al-isobatu fil qawli wal fi'li. Ucapan perbuatannya selalu tepat pada porsinya. Jadi nabi-nabi diberikan ilmu wal hikmah, ilmu dan kebijaksanaan. Kemudian wa bimithli hadzal jazaa yuthibullahu al-muhsinin. Dengan balasan ini Allah berikan ganjaran kepada orang-orang yang berbuat baik. Qala Allah Ta'ala walamma balagha ashudduhu
walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika nazzil muhsinin wa fi qira'atil ukhra wa kadzalika nuzzil muhsinin. Nabi Musa disebutkan di dalam Al-Quran tatkala ia sudah memiliki kekuatan, maksudnya sudah masuk ke masa buluk balik, haddul buluk, wastawa, dan sudah kuat berdiri, sudah punya kekuatan. Atainahu hukman wa ilma, kami berikan kepadanya hukman, hukum atau hikmah, wa ilma, dan ilmu. Tuh, selalu digandengkan tuh, hikmah dan ilmu. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya, Allah mengutus Nabi Muhammad mengajarkan Al-Qur'an dan hikmah, kebijaksanaan. Sebagian ahli tafsir mengatakan hikmah di situ sunnah, sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.